Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, selamat berjumpa, selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua hari ini tanggal 31, dimana hari ini disebut hari perpisahan antara tahun 22 dengan welcome. Selamat datang tahun 2023. Kalau kita hidup besok pagi. Tapi kalau kita tidak hidup besok pagi, berarti tidak ada welcome. Adanya selamat tinggal. Nah, begitulah fenomena kehidupan yang kita tidak tahu apakah kita ini hidup sampai besok atau tidak. Itulah yang selalu dianjurkan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu isinya firman-firman Allah, pedoman untuk kita sebagai orang Islam untuk hidup di atas dunia ini, maka kita tidak bisa mencari pedoman yang lain selain Al-Quran. Setiap orang yang beragama Islam itu harus pandai membaca Al-Quran. Tapi sekarang ini tidak perlu khawatir lagi ketika dia tidak pandai membaca huruf Arab itu. Dia boleh membeli Al-Quran yang ada translate-nya atau perpindahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, diterjemahkan gitu. Jadi dia membaca perjemahan itu, dia sudah sama dengan membaca Al-Quran. Karena intinya Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk untuk kita supaya kita itu selamat hidup di atas dunia ini. Jadi buat kawan-kawan yang belum pandai membaca Al-Quran, bolehlah dikasih semangat dikit dirinya itu, supaya dirinya itu ada dorongan untuk pandai membaca Al-Quran. Walaupun terbata-bata, itu tetap akan mendapatkan nilai dari Tuhan. Tidak ada sesuatu itu yang tidak ada nilai di mata Tuhan. Apalagi orang itu berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sibuk memikirkan bagaimana caranya berbuat baik kepada orang lain, tapi kita lupa berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, itu maksud Tuhan itu. Jangan sampai kita itu menzolimi diri kita sendiri. Dengan membiarkan diri kita tidak pandai membaca Al-Quran, berarti kita telah menzolimi diri kita. Nah, selagi kita itu hidup, selagi kita itu sehat, selagi mata kita masih bisa melihat, berarti Allah itu masih membukakan peluang untuk kita supaya pandai membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Itulah yang disebut ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat saja, tidak puasa, tidak berzakat, bukan itu saja ibadah itu. Ibadah itu merangkap segala perbuatan baik, termasuk tidur, mencari duit, mencari nafkah, itu disebut ibadah. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kunjungannya ke vlog saya ini. Terima kasih juga atas waktunya bersedia menonton video-video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika kawan-kawan yang lain mungkin ada yang tidak pandai membaca Al-Quran, di video saya yang ini saya sengaja membacakan khusus Iqra 1 sampai Iqra 6. Ya, nanti mudah-mudahan bisa saya selesaikan atau dirampungkan sampai ke Iqra 6. Dan sekarang ini masih berada di Iqra 1. Kita akan lanjutkan membaca Iqra 1. Sebenarnya membaca Al-Quran itu tidak ada pemikat, tidak ada pemanis. Jadi membaca Al-Quran itu dari dulu ya begitu-begitu saja. Cara mengajarnya, cara membacanya juga seperti itu. Itulah yang menyebabkan banyak orang itu tidak tertarik untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi sebagai orang yang beragama Islam, kita harus memaksakan diri kita itu untuk pandai membaca Al-Quran. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus mau. Itulah kira-kira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Di video saya yang sebelumnya itu kita sampai huruf ya, ini abjad terakhir ya, atau apa namanya, hijaiyah, dari alif sampai ya. Coba kita hitung nih kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, 28 huruf inilah nanti isinya di dalam Al-Quran itu, yang dipindah, disambung, digabung gitu. Kita mulai membaca amzah. Ini amzah ini bentuknya seperti ini ya. Dia agak mirip-mirip iya, tapi dia polanya lebih kecil. Kalau iya kan besar. Nah, kepalanya itu mirip-mirip iya. Tapi amzah ini nanti tidak pernah digabung, baik itu dalam Al-Quran nanti ataupun di Qur'an 43 itu dia tidak pernah digabung. Dia itu hanya ditempel di atas seperti ini, atau diselipkan nanti di sela-sela huruf yang lain. Nah, itu dia akan tetap amzah. Amzah ini kalau dia garis di atas dia bacanya sama dengan alif, di bawah pun dia juga sama dengan alif, a atau i. Nah, bedanya nanti kalau dia mati di belakang huruf ini dibacanya ma. Kalau alif yang mati di belakang huruf mim dibacanya ma. Nah, itu nanti yang akan membedakan ketika dia itu mati. Tapi ketika dia itu posisinya hidup, ada garis di atasnya ini, berarti bacanya sama dengan alif, yaitu a. Oke. A. Beda hurufnya. Ini beda dengan ini beda, bacanya sama. Ini ada alif, ada hamzah di atasnya, tetap dibaca a, satu kali aja bacanya. Ini ro yang orisinil, yang belum dirubah, ini sudah mulai dirubah sedikit. Ini mim yang orisinil, nih mim juga orisinil, belum dirubah. Nanti akan dirubah menjadi samar, hampir tidak terlihat. Ro sama dengan ro, mim ini sama dengan mim ini sama. Ro, mama. Baro'a, baroro, koro'a, amama, jaza'a, sa'ala, rozako. Nah, ini bentuknya seperti ini, ro juga. Tapi karena dia ada titik di atasnya ini, nah ini dia jadi za atau zai. Huruf aslinya namanya zai. Rozako, madaha, gomama. Nah, ini ma ya. Jadi ini yang bentuknya agak keren dikit. Ini yang aslinya begini. La aka, masya'a, madama, saya, jaka, kaya, kota, lama, sana. Nah, itu. Jadi membaca Iqra ini dari dulu sampai sekarang ya begini, tidak ada berubah, tidak ada bahasanya dinyanyikan gitu, dilagu-lagukan, nggak bisa, tetap seperti ini. Sabata, membaca huruf ini yang penting jelas. Ini TSA titik 3 di atasnya, ini ta. Ini sabata, sabata. Jahakho, dazaro, zasasya, asozo. Ini kembaran to, ini tozo. Yang membedakan itu titiknya. Ini kembaran dot atau sodo. Kalau do itu ada titiknya. Jadi kita harus memperhatikan selalu titik-titiknya itu. Asozo, tozoa. Membaca ini juga harus hati-hati. Ini huruf ain, karena kita harus akan memasuki epta nih. Bacaan terakhir dari huruf dari Iqra 1. Nanti setelah Iqra 1 ini selesai, nanti kita akan naik ke Iqra 2. Gofako, kalama, nawaha, la. Ini ringan, ini berat.
bacanya tenggorokan ini ha, ini ha, la. Nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting benar. Bayana, aro, ba'asa, jahaho. Nah, ini 3 kembar ya. Ini kembar 3, ini kembar 2, ini kembar 2. Nah, cuman ini doang yang kembar 3 nih. Jahaho, yang membedakan itu titiknya. Polos berarti ha, titiknya di atas, ho, titiknya di tengah itu ja. Oke. Dazaro, zasasha, asodo, tozoa, ghufaqo, kalama, nawaha, hayata, akala, manawa. Nah, gitu kawan. Nanti kita akan lanjutkan video berikutnya ini sampai masuk Epta nih. Setelah Epta baru nanti masuk ke Iqra 2. Jadi belajar mengaji itu kawan tidak perlu buru-buru, santai, slow. Nah, kalau kawan-kawan ingin membaca Al-Quran, beli Al-Quran yang ada translate-nya, yang ada terjemahannya. Jangan menunggu pandai dulu membaca tamat Iqra 6 ini, kemudian baru beli Iqra itu. Kalau untuk umurnya di atas 30 tahun atau sudah akil balik, itu sesuatu yang berbahaya. Jangan menunggu pandai dulu membaca Al-Quran terus kemudian beli Al-Quran. Itu jangan seperti itu. Jadi ketika kita sudah dewasa, sudah bisa berpikir, akil balik itu batas seseorang itu sudah berpikir sendiri. Nah, beli Al-Quran yang ada terjemahannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini At-Tansil. Al-Quran terjemahan, penerbitnya At-Tansil. Nah, bagi kawan-kawan yang nggak pandai membaca Arabnya ini, di bawahnya ini ada tulisan Latinnya. Wa in fadduhum ilal huda la yattabihukum. Nah, Arabnya nanti juga dibacanya sama. Jadi Latin dan Arabnya itu sama. Dan kemudian di bawahnya ini ada terjemahannya. Dan jika kamu, wahai orang-orang yang musyrik, menyerunya berhala. Nah, di sini jadi kita itu dengan membaca Al-Quran itu kita bisa menjadi pintar. Setelah pintar itu nanti baru dicerdaskan Tuhan. Jadi manusia itu memang ada kelasnya, pandai, pintar, dan cerdas. Jadi dengan banyak membaca Al-Quran itu, Allah itu akan memberi kecerdasan kepada seseorang itu. Dan salah satu ciri-ciri orang yang cerdas itu, dia bisa berpikir dengan sehat. Akalnya itu sehat. Nah, kalau kawan-kawan beli Al-Quran yang seperti ini saya sistem cepat aja mengajarnya ya. Jangan sampai saya ini mengajar orang itu jadi membuat dia susah. Nah, ini Al-Quran juga, cuman ini yang untuk orang-orang yang pintar memperjemahkan bahasa Arab ke Indonesia. Nah, bagi kawan-kawan yang belum pandai bahasa Arab, apalagi yang belum pandai membaca Al-Quran, jangan beli Al-Quran yang ini. Nah, karena ini hanya mendapatkan pahala kalau membacanya, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Nah, itu bedanya. Kalau kita membaca Al-Quran itu yang ada tafsirnya, kita mendapatkan petunjuk. Sedangkan membaca Al-Quran yang ini hanya mendapatkan pahala. Nah, itulah. Kita harus berpikir dengan cerdas. Terima kasih kawan atas waktunya. Semoga sehat selalu. Yang senang dengan video ini boleh dibagikan, di like, di subscribe, dibagikan kepada kawan-kawan yang lain dimanapun dia berada. Karena setiap manusia itu memiliki aktivitas yang berbeda, rezeki yang berbeda, takdir dan nasib yang berbeda. Tidak ada yang sama. Bentuknya pun juga begitu, tidak ada yang sama. Walaupun dia itu kembar, dilahirkan dari rahim yang sama, dia tidak akan sama, nasibnya juga tidak akan sama. Untuk itulah kita itu harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang nyata dari Tuhan.
Terima kasih kawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.